welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan nomor induk mahasiswa 2121242. Berjuang, beramal, dan bermanfaat. Pertama, ada pengertian keteladanan dalam Islam. Istilah keteladanan dalam bahasa Indonesia yang berarti dari kata teladan, yang artinya sesuatu atau hal yang dapat dijadikan contoh atau ditiru. Dalam Al-Quran terdapat dua istilah yang menunjukkan pada kata teladan, yaitu uswah dan qudwah. Dapat disimpulkan juga dari hal tersebut bahwa teladan yang baik atau uswatul hasanah dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meniru, mencontoh, mengikuti orang lain dalam hal-hal yang menyenangkan dan dicintai. Hal-hal yang menyenangkan atau dicintai tersebut didasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, termasuk perintah meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang dalam dirinya mewarisi keteladanan dari para Nabi sebelumnya. Yang pertama, ada keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berkeluarga. Yang pertama yaitu akhlak Rasulullah kepada para istrinya, yaitu beliau itu lembut dan penuh kasih sayang, terus diakuinya di depan publik, kemudian tempat bersandarnya di kala susah, selalu siaga membantu para istrinya, dan tetap santun meskipun beliau marah kepada para istrinya. Yang kedua, ada romantika dan harmonisasi rumah tangga beliau dalam rangka memuliakan atau menghormati para istrinya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya bahwa dengan bercanda gurau ataupun hal-hal yang membuat senang dengan para istrinya termasuk perbuatan yang berpahala bagi suaminya, apalagi juga dengan membantu para istrinya mengerjakan tugas-tugas di dalam sebuah rumah tangganya. Yang ketiga, dari kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga, yaitu dengan pangkalnya adalah agama. Agama mengajarkan bahwa dengan pembentukan keluarga, terus menjaga kesucian diri dan melahirkan anak-anak yang soleh merupakan tujuan utama dalam berumah tangga. Yang kedua, ada keteladanan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat. Beliau itu bersikap adil kepada siapapun, kemudian lemah lembut dan toleransi, serta dermawan kepada orang lain. Dengan begitu, adapun keteladanan lain Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW mengajak pribadi-pribadi muslim untuk membentuk suatu jamaah yang terdiri dengan memiliki komitmen untuk melaksanakan perintah Allah dan siap menggantikan pola kehidupan masyarakat jahiliyah Mekah dengan masyarakat yang adil dan legaliter dengan mengakui satu kedaulatan Tuhan, yaitu Allah yang Maha Esa. Yang kedua yaitu melakukan hijrah dalam pengertian yang luas, yakni kesediaan menarik diri dari kehidupan jahiliyah dan membentuk daerah kantong muslimnya sebenarnya. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW mendirikan suatu negara Islam di Madinah ketika berdakwah. Tahap ini dipandang sebagai masa konsolidasi, penegasan persaudaraan, dan integrasi dari saat jamaah mempersiapkan diri untuk perjuangan di masa depan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan eksperimen ataupun dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dengan begitu, dari keteladanan beliau dalam segala pola kehidupannya, kita patut ditiru dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentang keteladanan di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Kemudian juga ada satu hadis yang menjelaskan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berkeluarga yang berbunyi, An Abi Abdillahil Jadaliyah qala sa'alatu Aisyah radhiyallahu anha annahu luqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana ahsanan nasi khuluqan lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaban fil uswaqi
wala yajzi bisayyi'ati mislaha walakin ya'fu wa yasfahu, yang artinya dari Abu Abdillah Al-Jadali radhiyallahu an, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap keluarganya? Aisyah pun menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar, atau berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal yang ditunjukkan kepadanya secara pribadi. Hadis riwayat Imam. Kemudian ada analisis perspektif pendidikan agama Islam mengenai keteladanan. Keteladanan atau uswah hasanah adalah metode influentif yang paling meyakinkan bagi keberhasilan suatu pembentukan aspek moral, spiritual, dan etos sosial peserta didik. Kurangnya keteladanan dari para pendidik dalam mengamalkan nilai-nilai Islam menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis moral. Implementasi metode keteladanan tersebut dalam pendidikan agama Islam dipandang sebagai suatu metode yang harus diterapkan oleh seorang pendidik disebabkan karena pendidik sebagai figur yang akan dicontoh oleh peserta didiknya. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pendidik atau guru berfungsi sebagai warasatul al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi sebagai rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh taat pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarkan ini. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Berjuang, beramal, bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.